dari kelompok 9 yang beranggotakan Ikuti perjalanan kita untuk menggali informasi tentang Candi Gedong Songoyu. Jadi, di sini ada penamaan Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo dibangun pada abad ke-8 Masehi, periode kerajaan Mataram kuno. Gedong Songo memiliki 9 candi Hindu. Gedong Songo atau 9 bangunan didasarkan atas cerita rakyat yang pernah berdiri di lembah lereng Gunung Ungaran. Candi Gedong Songo pertama kali ditemukan dan dicatat pada tahun 1740-an oleh Pulaten pemerintah VOC. Selanjutnya 1804 Engelhard melaporkan candi ini kepada Thomas Sandford sebagai candi banyu kuning yang dalam buku The History of Java disebut Candi Gedong Pitoe. Nah, yang kita teliti di sini adalah Candi Gedong 3, di mana Candi Gedong 3 ini dibongkar pada tahun 1977 hingga 1983. Yuk kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Kelompok Candi 3 terdiri dari 3 bangunan candi, yaitu Candi Utama adalah bangunan paling besar menghadap ke arah barat. Lalu di sisi kanan ada Candi Perwara atau pendamping, dan di sisi depan Candi Utama adalah Candi Wahana. Pada Candi Utama ditemui arca Dewa Agastya di sisi selatan, arca Dewa Ganesha di sisi timur, arca Dewi Durga di sisi utara, dan 2 tokoh penjaga rumah Dewa Siwa yaitu Mahakala dan Nadiswara. Di sini juga terdapat relief medalion dengan pahatan motif bunga teratai. Salah satu contoh manifestasi etnomatematika di Candi Gedong Songo adalah penggunaan proporsi dan geometri dalam perencanaan arsitektur candi. Proporsi yang matematis dihitung dengan cermat untuk menciptakan harmoni visual dan estetika yang mencerminkan pandangan dunia dan nilai-nilai masyarakat pada saat itu. Setiap detail seperti tinggi dan lebar pintu maupun ukuran tiang serta ornamen hiasan diatur berdasarkan prinsip-prinsip matematis tertentu. Selain itu, ukiran dan relief di dinding candi juga mencerminkan konsep matematika dalam bentuk-bentuk simbolis. Masyarakat pada saat itu mungkin menggunakan simbol-simbol tersebut sebagai cara untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan atau filosofis yang terkait dengan konsep matematika. Seperti halnya lingkaran yang melambangkan keabadian atau segitiga yang mewakili trinitas. Bentuk-bentuk geometri seperti kubus, balok, dan 5 segi 4 di candi ini dapat dianggap sebagai simbol-simbol matematika yang diintegrasikan dengan kepercayaan dan kebudayaan. Kubus mungkin melambangkan kesempurnaan dan keseimbangan, serta bentuk balok mencerminkan pola matematika yang mungkin diintegrasikan oleh para arsitek zaman dahulu. Selain itu, 5 segi 4 sebagai bangun ruang 3 dimensi dengan alas berbentuk segi 4 dan sisi-sisi segitiga yang bertemu di satu titik puncak juga dapat diinterpretasikan dengan berbagai makna. Mungkin saja 5 segi 4 ini mewakili konsep kemajuan atau pencapaian spiritual dengan puncak 5 sebagai simbol tujuan yang dikejar. Arsitektur Candi Gedong Songo menyimpan pesan matematis dan filosofis yang meresap dalam budaya masyarakat. Setiap detail arsitektur candi menjadi bukti bahwa matematika tidak hanya terbatas pada rumus dan angka, tetapi juga menjadi kegiatan integrasi cara manusia pada masa itu memandang dunia dan mengartikan kehidupan mereka. A few moments later. Kita di sini akan menjelaskan tentang bangun ruang yang terkandung dalam Gedong Songo 3. Nah, selanjutnya di sini ada bangun yang atas sendiri itu bangun 5 segi 4 dan yang kedua yaitu bangun balok.
Karena kita akan menganalisis volume bangun ruang balok pada bangunan ini, maka kita mengukur panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya adalah 279 cm, lebarnya 168 cm, dan tinggi 96 cm. Setelah kita melakukan kegiatan observasi di Candi Gedong Songo, ditemukan bangun ruang balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi dengan panjang 279 cm, lebar 168 cm, dan tinggi 96 cm. Data hasil observasi ini kemudian akan kita kaitkan dengan pembelajaran di kelas, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar sebagai bahan latihan dalam menghitung volume balok. Dengan menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, maka diperoleh volume bangun sebesar 4,5 meter kubik. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memahami rumus volume balok secara teori, yaitu panjang kalikan lebar dikalikan tinggi, akan tetapi juga mampu menerapkan dalam situasi nyata. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat langsung contoh penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya bangunan candi ini. Dengan mengaitkan hasil observasi ini ke dalam pembelajaran di kelas, diharapkan peserta didik lebih mudah memahami konsep bangun ruang, lebih aktif dalam belajar, serta mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui pengalaman belajar langsung dari lingkungan sekitar.